Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzal Qur'an. Wassalatu wassalamu ala sahibul anam Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa yang berbahagia, kali ini saya akan mengkaji topik bulan Ramadan berbasis peradaban Al-Quran. Kenapa demikian? Karena bulan suci Ramadan itu penuh dengan amal ibadah. Bahkan puasa Ramadan disebut dengan rajanya bulan. Kenapa? Karena diantaranya Al-Quranul Karim diturunkan dalam puasa Ramadan ini. Maka Imam Malik ketika dalam bulan suci Ramadan tidak pernah mengkaji fikih, padahal beliau ahli fikih. Beliau tidak mengkaji hadis, sunnah Nabi, dan sejarah, tetapi beliau fokus mengkaji, mengajarkan Al-Quran. Kenapa demikian? Karena bulan Ramadan ini merupakan bulan yang khusus untuk Al-Quranul Karim. Al-Quran itu merupakan mukjizat yang paling besar sepanjang masa. Al-Quran merupakan mukjizat yang terbesar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena bisa mengalahkan kepada para adiba, para sastra Arab, di mana pada sebelum Al-Quran turun pada zaman jahiliyah, ada orang-orang yang menguasai sastra Arab yang sangat mendalam, sangat tinggi balaghahnya, yaitu yang disebut dengan as-sab'atul mu'allaqat. Ada 7 penyair yang sangat hebat yang terpilih waktu itu, tetapi Al-Quran turun bisa mengalahkan kepada mereka. Apa artinya? Bulan Ramadan merupakan bulan Al-Quran. Bahkan Al-Quranul Karim sekalipun diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat, tetapi malaikat pun ini juga tidak paham. Bahkan di antara kata Imam Asy-Syaitih dalam kitab Al-Itqan, beliau mengatakan bahwa Al-Quran ini khusus umat manusia, umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena malaikat pun tidak akan paham kepada Al-Quran, dan walaupun membaca pun tidak akan dapatkan pahala. Maka kalau orang membaca Al-Quran 1 kali huruf ini berlipat-lipat pahalanya dalam bulan suci Ramadan ini. Maka logis kalau kita banyak melihat para ulama ngatamkan Al-Quran kadangkala 70 kali. Apakah mungkin mereka bisa menghatam Al-Quran 1 hari 7 hataman? Bisa. Kenapa? Karena ulama itu memiliki keistimewaan karamah, bisa melipat kepada waktu. Bulan Ramadan disebut dengan bulan Quran karena itu adalah Al-Quran diturunkan. Maka oleh karena itulah kita mengkaji dalam Al-Quranul Karim dalam bulan suci Ramadan ini itu sangat urgen. Karena Al-Quran itu memiliki mukjizat yang sangat agung, bahkan bisa mengalahkan kepada orang-orang yang hebat pada zamannya. Dan sekarang banyak terungkap kemukjizatan Al-Quran dalam aspek ilmu ilmiah, ilmu modern. Misalnya sekarang banyak temuan-temuan tentang masalah berkaitan dengan apakah yang pertama kali ada itu, apakah memang dari makhluk lain, apakah Allah menciptakan. Ternyata itu sudah ada dalam Al-Quran semuanya. Bahkan ketika kita akan tahu siapa Fir'aun itu, ternyata Fir'aun itu sudah diungkap Al-Quran. Fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Ternyata dulu Fir'aun sudah meninggal dunia, tewas di lautan. Tetapi pada waktu itulah
Al-Quran memberi kabar bahwa pada hari ini, kata Al-Quran, kami selamatkan badannya agar menjadi sebagai tanda kekuasaan Allah sesudah mereka. Maka ternyata tahun 1890 di Loret, di Wadil Muluk, ditemukan jasad Fir'aun dalam keadaan utuh. Kenapa tujuannya? Menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ternyata temuan-temuan ilmiah ini dibenarkan bahwa Fir'aun meninggal dunia karena di dalamnya itu banyak garam, karena diteliti orang dari ahli dari Jerman. Al-Quranul Karim di dalam bulan suci Ramadan ini seharusnya menjadi kajian khusus. Apakah tadarus? Tadarus itu artinya kan saling membaca, saling mengkaji. Itu ada dasarnya, karena malaikat Jibril setiap bulan suci Ramadan datang kepada Rasulullah untuk membaca Al-Quran. Malaikat Jibril mendengar, maka oleh karena itulah bulan suci Ramadan ini Syahrul Quran. Artinya apa? Islam adalah penuh dengan peradaban yang penuh dengan makna di dalamnya. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.